Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergie Mandiri dari semester 5A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis tentang Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA oleh Ibu Tanti Kirana Utami. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai aparatur sipil nasional. Salah satu pegawai aparatur sipil nasional adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Untuk membentuk pegawai negeri sipil yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional. Manajemen pegawai negeri sipil perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sejalan dengan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah sebagai berikut. 1. Independen dan netralitas. 2. Kompetensi. 3. Kinerja atau produktivitas kerja. 4. Integritas. 5. Kesejahteraan. 6. Kualitas pelayanan publik. 7. Pengawasan dan akuntabilitas. Perubahan kebijakan SDM menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional adalah 1. Karir ditentukan berdasarkan komitmen terhadap kinerja, bukan hanya kedudukan. 2. Pangkat melekat pada jabatan, bukan pada orang. 3. Remunerasi ditetapkan pada kinerja, bukan semata pada jabatan saja. 4. Kedudukan dalam jabatan didasarkan pada A. Standar kompetensi. B. Pengembangan kompetensi bagi PNS dan PPK dalam rangka meningkatkan profesionalisme. C. Pembatasan masa jabatan 5 tahun. D. Rekrutmen terbuka untuk JPT. E. ASN dinamis mengikuti tupoksi yang dinamis. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pegawai negeri sipil berdasarkan pada asas 1. Kepastian hukum. 2. Profesionalitas. 3. Profesionalitas. 4. Keterpaduan. 5. Delegasi. 6. Netralitas. 7. Akuntabilitas. 8. Efektif dan efisien. 9. Keterbukaan. 10. Non-diskriminatif. 11. Persatuan dan kesatuan. 12. Keadilan dan kesetaraan. Dan 13. Kesejahteraan. Pengaturan manajemen pegawai negeri sipil mengalami beberapa perubahan. Semula yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur PNS. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN mengatur PNS dan PPPK. Calon pegawai negeri sipil atau CPNS wajib disertakan dalam diklat perjabatan selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 11 Tahun 2011 tentang pelaksanaan komitmen cetak biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari 7 sektor barang, yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari 5 sektor jasa, yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.